Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslimah dimanapun anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan dan Allah senantiasa menjadikan kita adalah orang-orang yang bisa menghidupkan bulan Ramadan dengan kemuliaan. Dan semoga kita akan dimasukkan dalam golongan minal aidin wal faizin di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Baik sahabat muslimah yang dimuliakan Allah, kita sudah memasuki hari ke-8 dari bulan Ramadan. Dan adalah paling bagus untuk kita adalah bagaimana agar kita terus introspeksi 8 hari yang sudah berlalu, apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan kita, dan apakah kita juga sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Artinya jangan berpuas diri dulu dengan amal-amal baik yang kita lakukan. Kadang kita harap kebaikan yang kita lakukan ini bukan hanya bersifat sementara, akan tapi menjadi suatu kebaikan yang bisa senantiasa kita jalankan dan kita rasakan nikmatnya, dan kita menjalankannya pun dengan kerinduan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang masalah sabar. Sekilas pernah Umi sampaikan pada pertemuan kita, pada kajian kita yang pertama, yaitu tentang termasuk keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga disebut juga sebagai syahrus sabar, yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah syahrus sabar, bulan sabar, ya. Dan kita karena memang di dalam bulan ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik oleh Allah dengan berpuasa ini adalah untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kesabaran. Akan tapi kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan sabar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi kita adalah orang yang paling sabar dalam menerima ujian. Ujian Nabi sangat-sangat berat. Ya, dalam dakwah beliau, semenjak beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, Nabi benar-benar menjalani hidup yang sangat luar biasa berat. Tapi Nabi kita selalu sabar. Bahkan di saat beliau pun diperlakukan dengan cara yang sangat-sangat zalim, lihat, Nabi tidak pernah mengeluh. Nabi tidak pernah mengungkit-ungkit atau bahkan mungkin menyalahkan Allah. Bahkan ketika beliau disiksa oleh warga Taif saat itu, sampai Nabi berdarah-darah. Padahal Nabi menjalankan perintah Allah, Nabi tidak langsung menyalahkan Allah, mengatakan Allah tidak adil dan sebagainya, tidak. Bahkan Nabi mengungkapkan suatu perkataan yang menunjukkan betapa besar kesabaran beliau dalam menjalani apa yang Allah tentukan, apa yang Allah berikan kepada beliau. Beliau hanya di dalam doanya, dalam doa beliau ketika beliau merasakan rasa sakit saat itu, beliau hanya memohon kepada Allah, ya Allah, di antara doanya beliau mendoakan doa kebaikan untuk orang Taif. Bahkan beliau pun berkata dalam keluh kesahnya kepada Allah saat itu, kalau memang apa yang terjadi ini adalah bukan karena murkamu kepadaku, fala ubali, maka sungguh aku tidak peduli. Artinya yang paling dicari oleh Nabi adalah, yang penting adalah Allah ridha. Kalau memang ujian yang Allah berikan bukan karena tanda Allah murka, Rasulullah ridha dengan itu semua. Rasulullah menerima dengan itu semua. Rasulullah sabar dengan itu semua, asalkan Allah tidak murka kepadanya. Lihat, ini menunjukkan kesabaran seorang hamba. Sehingga memang paling mudah bagi kita di saat kita merasakan ujian atau merasa berat dalam hal apapun, maka ingatlah Rasulullah SAW. Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadikan sebab kita akan dihinakan oleh Allah. Naudzubillah. Sehingga makanya memang sabar ini adalah suatu perkara yang sangat berat. Mudah diucapkan, tapi dalam mengamalkannya sangat-sangat berat. Karena memang Allah sangat cinta dengan orang yang sabar. Karena memang ya pangkat tinggi memang. Ini bagi siapapun yang bisa memasuki wilayah sabar, adalah pangkat tinggi di hadapan Allah. Allah sendiri menegaskan hal ini di dalam Al-Quran. Allah yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar.
Terus setelah itu dalam surat yang lain, wabasyiris sabirin, dan juga berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya menunjukkan memang ini adalah satu pangkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita adalah contoh yang paling sempurna dalam melakukan hal ini. Sehingga perlu bagi kita untuk belajar, berusaha untuk terus memperbaiki atau meningkatkan kualitas keimanan kita, itu dengan memupuk kesabaran dalam diri kita. Jadi kalau digambarkan sabar itu ya ibarat obat. Ibarat obat yang kadang ya namanya obat itu kan nggak enak, nggak ada orang hobi makan obat itu. Ya umumnya orang akan makan obat di saat dia butuh. Akan tapi tentu yang namanya obat itu ya pahit. Jamu, obat itu adalah suatu yang pahit, akan tetapi ada khasiatnya untuk tubuh kita. Akan tapi tentu ketika memakan pertama kali merasakan jamu atau yang namanya obat itu, kita akan merasakan aduh nggak enak gitu. Hanya baru nanti efeknya kita rasakan kapan? Ya setelah itu, setelah itu. Artinya tidak langsung spontan. Kadang ada yang prosesnya cepat, setelah dia makan obat prosesnya cepat, ada yang kadang prosesnya panjang banget. Akan tapi kalau orang ingin memang mendapatkan, ya itulah artinya ya seperti itu kadang dalam hidup kita, kadang orang-orang sabar, ada yang kadang buah dari sabarnya itu adalah sangat-sangat cepat, ada yang kadang buah kesabarannya itu harus panjang dia menunggu. Akan tapi intinya tujuannya adalah untuk menjadikan diri kita tuh menjadi lebih baik lagi. Artinya dengan badan dalam, kalau tadi urusan obat yang menjadikan kita sehat, maka sabar pun seperti itu. Memang pahit di awal akan tapi manis akhirnya. Ada yang kadang bisa mendapatkan merasakan kebaikannya di dunia, ada yang nanti akan bisa merasakan kebaikannya nanti di akhirat. Intinya sabar tidak akan pernah menjadikan kita rugi. Sehingga makanya Imam Ghazali sendiri pun menjelaskan, akan tapi kita harus paham dulu sabar ini seperti apa. Imam Ghazali menjelaskan ya di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub ya. Beliau menceritakan membahas tentang makna sabar. Bahwa sabar itu adalah dibagi menjadi 3 ya. Beliau membagi sabar itu menjadi 3. Yang pertama adalah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menerima musibah atau dalam menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita akan masuk bahas satu-satu ya. Sabar yang pertama adalah sabar dalam menjalani ketaatan. Artinya Allah memberikan perintah kepada kita. Ada hal-hal yang diwajibkan untuk kita. Ada yang memang ada menjadi suatu perkara yang diperintahkan adalah dalam bentuk wajib, ada yang dalam bentuk anjuran atau sunnah. Sehingga dan tentu yang namanya menjalankan kewajiban, saat kita diberikan kewajiban terhadap sesuatu, ini kadang ada saat memang ya mudah dilakukan, tapi ada juga berat dan kadang tidak semua orang sanggup melakukannya. Ketika Allah perintahkan sholat, ketika Allah perintahkan kita puasa, ketika Allah perintahkan kita bayar zakat, ketika Allah perintahkan kita untuk naik haji bagi yang mampu, lihat. Ini kan termasuk perkara-perkara yang diantara perkara yang diwajibkan untuk kita lakukan. Maka coba kita perhatikan, sholat, perkara yang diwajibkan oleh Allah. Apakah semua orang mampu? Tidak. Tidak semua orang sabar dalam melakukan hal ini. Maka bagi siapapun yang bisa menjalankan perintah sholat, sungguhnya dia telah menjalankan atau melatih kesabaran di dalam dirinya. Karena yang namanya sholat ya, subhanallah dikatakan sesuatu yang ringan, tapi terkadang orang lalai. Kadang ya orang karena tidak sholat karena kesibukannya. Ada orang kadang tidak sholat karena sakit. Ada orang sholat karena merasa sedang sibuk dalam perjalanan dan sebagainya. Ada yang sibuk dengan kerjanya dan sebagainya. Intinya lihat, di saat kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban itu sebenarnya kita sudah memasuki yang namanya bab sabar tadi. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Di saat sholat tidak lagi terasa berat bagi kita. Di saat puasa tidak lagi menjadi beban bagi kita. Di saat zakat menjadi sesuatu yang malah kita nanti-nanti. Kita harap. Karena artinya kalau kita sudah diberikan kewajiban zakat, berarti Allah telah memberikan kemudahan urusan rezeki kita. Juga di saat Allah berikan kelapangan, di saat perintah haji menjadi wajib bagi kita, menjadi sesuatu yang disyukuri. Karena artinya Allah memasukkan kita dalam golongan orang yang mampu kan begitu. Maka nah ini adalah sabar yang paling ringan. Sabar yang paling ringan ini adalah sabar untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Imam Ghazali menyebutkan sabar adalah dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini agak berat sedikit. Kadang orang bisa menjalankan perintah tapi susah di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang ada orang rajin sholat tapi ternyata dia masih berurusan dengan yang haram. Ada orang rajin puasa tapi ternyata dia belum bisa meninggalkan kebiasaannya menyakiti orang lain. Lihat. Sehingga makanya tingkatan sabar yang kedua ini adalah lebih berat. Orang bisa saja menjalankan perintah Allah tapi dengan hawa nafsu bisa. Tapi kalau di saat meninggalkan kemaksiatan, lihat subhanallah, ini adalah satu hal yang berat, perlu mujahadah sungguh-sungguh. Dan juga kita perlu pembimbing yang akan bisa mengingatkan kita, membimbing kita untuk bisa menguatkan hati kita, menjauhkan diri dari segala kemaksiatan. Karena ini lebih berat dan cakupannya lebih luas lagi. Lebih luas lagi karena kita nggak cukup dengan hanya ibadah. Urusan kita dengan Allah nggak cukup dengan hanya menjalankan kewajiban, tapi meninggalkan kemaksiatan menjadi suatu hal yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah bentuk kesabaran yang kedua. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang terjadi pada diri kita ini semuanya sudah ada ketentuan dari Allah. Di saat Allah memberikan kepada kita nikmat, di saat Allah memberikan kepada kita kelapangan, di saat Allah memberikan kepada kita sempit, di saat Allah memberikan kepada kita rasa senang, di saat Allah menjadikan kita sedih, semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba Allah yang bersabar, dia akan selalu mudah di dalam menerima apa ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Dan tentu ini sangat berat. Tidak semua orang mampu. Ada orang kadang bisa menjalankan kewajiban, ada orang bisa meninggalkan kemaksiatan, tapi kadang belum tentu dia kuat dalam menerima ujian dari Allah. Ada satu kisah, ada seorang wanita yang doanya sangat-sangat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada seorang ulama datang kepada wanita tersebut untuk bertanya, dan ini sudah masyhur. Kalau sudah wanita ini berdoa, doanya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ulama tadi ada mengatakan ini adalah Imam Ghazali atau adalah ulama yang lain ya. Intinya adalah seorang ulama, seorang soleh datang kepada wanita tadi lalu bertanya, apa sebabnya? Ya tentu wanita tadi ya mengatakan, ya aku tidak tahu, hanya saja memang orang lain tuh melihat wanita tadi itu kayaknya bahagia terus, kayaknya orang nggak pernah susah. Sehingga akhirnya ditanyakan kepada wanita tadi, kenapa kok doanya dikabul oleh Allah, dan juga memang dia selalu nampak bahagia seperti itu. Hanya dia menceritakan satu kisah. Dia pernah punya keluarga yang sangat bahagia. Dia punya suami yang baik, dia punya anak-anak yang lucu. Suatu hari suaminya mendapat berita bahwa akan datang seorang tamu, seorang soleh ya, seorang alim akan datang ke rumah perempuan tadi, bertamu ke rumahnya. Sehingga akhirnya si wanita tadi diperintahkan untuk menyiapkan makanan untuk menyambut tamu yang agung tadi. Dan subhanallah, dia pun merasa senang sekali gitu, karena memang masalah menyambut tamu ini adalah suatu kebanggaan, kebahagiaan. Tamu adalah berrahmat, datang membawa rahmat, dan juga ketika pergi akan membawakan ampunan. Akhirnya setelah itu suaminya karena memang ingin menyambut yang paling bagus saat itu, mereka punyanya adalah seekor kambing. Lalu akhirnya si istrinya pun meminta suaminya untuk menyembelih kambing ya, untuk nanti disuguhkan sebagai jamuan bagi tamunya. Subhanallah, akhirnya si suami pun mengambil pisau ya, lalu mengambil membawa kambing tadi, dan anaknya 2 orang ini menyaksikan apa yang dilakukan oleh ayahnya ya. Kambing itu menggeliat begitu, dilihat disembelih dengan pisau seperti tadi. Setelah itu setelah disembelih kambing tadi ya, 2 anaknya masih kecil itu memperhatikan apa yang dilakukan ayahnya, dan mereka merasa asik dengan apa yang mereka lihat. Subhanallah, setelah itu ternyata ayahnya tadi setelah menyembelih kambing, pisaunya itu diletakkan tidak jauh dari tempat menyembelih tadi. Jadi tidak disimpan di tempat buasan, di tempat tinggi, langsung saja ditancepin seperti itu ke tanah. Akhirnya setelah ayahnya pergi, rupanya 2 anak tadi itu merasa apa yang tadi dilakukan ayahnya adalah suatu hal yang luar biasa. Sehingga akhirnya si kakak yang masih kecil pun berkata, "Dek, ayo kita main seperti ayah tadi. Kamu yang menjadi kambing, aku yang menjadi seperti ayah.
Akhirnya dilakukanlah apa yang tadi dilakukan oleh ayahnya. Si kakak tadi mengambil pisau, lalu adiknya disuruh berbaring seperti posisinya kambing tadi, lalu disembelihlah lehernya si adik tadi. Dan kakak ini tidak menyadari apa yang sudah dilakukannya. Sehingga setelah selesai bermain, setelah itu dia bangun dek, ayo mainnya udah selesai. Ternyata dia melihat banyak keluar darah. Sehingga akhirnya dia merasa ketakutan dan melihat adiknya seperti ini. Ayahnya keluar dari rumah, melihat apa yang dilakukan oleh si kakak ini merasa kaget sekali. Wajahnya seperti marah begitu, merasa ketakutan. Si kakak lalu pergi. Subhanallah, si ayah tadi mengejar ya bukan untuk apa, karena ya merasa khawatir juga dengan anak yang laki-laki, merasa ya ayahnya ingin mengambil. Tapi si kakak sudah kadung takut, akhirnya dia pergi masuk ke dalam hutan. Dan subhanallah, si kakak akhirnya malah masuk ke dalam jurang dan meninggal juga. Si ayah yang saat itu mencari anaknya di dalam hutan, akhirnya pun ternyata diterkam oleh binatang dan akhirnya juga meninggal dunia. Subhanallah, dalam satu hari kata wanita tadi, aku diberi ujian oleh Allah, kehilangan suami, kehilangan 2 orang anaknya. Subhanallah, ini adalah ujian. Akan tetapi saat itu ya beliau menerima dengan itu semua. Artinya beliau tidak marah, beliau menerima, bersabar karena yakin ini adalah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga subhanallah buah dari kesabarannya menjadikan dia menjadi orang yang subhanallah doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, cerita ini bagi kita sangat berat. Tidak semua orang mampu. Kadang ada seorang orang tua yang kadang ditinggal anaknya, subhanallah, dia menangis lalu mungkin menyalahkan Allah, ya Allah, kau tidak adil, kenapa kau ambil anakku? Ada juga kadang yang aneh, banyak sekali kadang kita itu menuduh, berprasangka buruk kepada Allah. Ini kenapa? Kenapa muncul prasangka buruk kepada Allah? Kenapa kadang terlontar ucapan-ucapan yang tidak pantas dari mulut kita? Karena kita kurang sabar. Maka memang subhanallah, memang sabar itu fisid matil ula. Sabar itu tidak cukup dengan hanya ucapan. Sabar itu adalah di pukulan pertama. Ketika kita mendapatkan ujian pertama kali, bagaimana kita dengan Allah. Apakah kita bisa melihat ini ada sebagai suatu ketentuan Allah yang pasti terjadi pada kita, dan kalau sudah ketentuan maka tidak akan bisa teralihkan lagi, ataukah kita melihat ini adalah suatu kejadian yang terjadi pada kita adalah bentuk ketidakadilan Allah. Kalau kita melihat ini sebagai bentuk ketidakadilan Allah, kita masuk berprasangka buruk kepada Allah. Tapi kalau kita merasa bahwa ini adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah, karena memang ya Allah kalau sudah berkehendak maka semuanya sudah akan terjadi. Dan yakin husnudzon bahwa apa yang Allah berikan ada yang terbaik untuk kita, akan ada buah manis yang akan kita petik setelahnya. Lihat, kalau kita bisa menanamkan rasa ini di dalam hati kita, berarti kita sudah memasuki yang namanya kesabaran. Insya Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bersabar. Semoga Allah terus memberikan kemudahan dalam semua urusan kita, menjaga kita dari segala hal-hal yang tidak baik. Semoga Allah senantiasa menambahkan hati kita keyakinan akan apa yang sudah Allah tentukan ini adalah yang terbaik untuk kita. Baik, ini saja. Semoga kita bisa saling terus mengingatkan dalam kebaikan, dan semoga Allah berikan kemudahan kita untuk bisa bersabar dengan sabar yang sesungguhnya. Baik, ini saja bisa kami sampaikan. Mohon maaf dan mohon doanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.